Saya Faisal Zahra Melia dengan NPM 250130102444. Perkenalkan, nama saya Alfiana Catherine Santoso dengan NPM 250130102558. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Ramadhani dengan 3 digit terakhir NPM 275. Perkenalkan, nama saya Etsel Adia Hanawa dengan NPM 25013010316. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai aset tetap atau yang sering kita sebut dengan PPE atau Property, Plant and Equipment. Secara sederhana, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk menunjang operasional dan punya masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, yang pertama ada operasional. Aset ini dibeli bukan untuk dijual kembali seperti barang dagangan, melainkan untuk digunakan dalam proses produksi atau kegiatan administratif kantor. Yang kedua ada masa manfaat jangka panjang. Kita mengharapkan aset ini memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan dalam jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari 1 periode akuntansi. Selanjutnya ada substansi fisik. Berbeda dengan hak paten atau merek, PPE memiliki bentuk fisik yang nyata atau tangible. Selanjutnya ada depresiasi. Nah, karena aset ini dipakai terus-menerus, nilainya akan dialokasikan sebagai beban selama masa manfaatnya melalui progres depresiasi. Namun perlu diingat kecuali untuk tanah, karena tanah ini nilainya tidak menyusut. Baik, setelah memahami apa itu aset tetap, pertanyaannya adalah berapa nilai yang harus kita catat saat membelinya. Nah, kita menggunakan konsep biaya perolehan yang mencakup semua biaya hingga aset tersebut siap digunakan. Dan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada tanah atau land. Untuk tanah, biayanya mencakup harga beli tunai, biaya hukum seperti notaris, biaya pembersihan atau peralatan lahan, hingga pajak properti yang masih terutang saat pembelian. Selanjutnya ada bangunan. Nah, jika kita membangun sendiri, biayanya meliputi harga kontrak konstruksi, fee untuk arsitek dan insinyur, izin mendirikan bangunan atau IMB, hingga biaya bunga pinjaman jika bangunan tersebut dibiayai dari utang selama masa konstruksi. Nah, selanjutnya ada peralatan. Sedangkan untuk peralatan atau mesin, biayanya itu dihitung dari harga faktur atau setelah diskon, biaya ongkir dan asuransi selama pengiriman, biaya pemasangan atau inflasi, sampai ke biaya uji coba atau testing untuk memastikan alat tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada interest cost during construction. Menurut IFRS, jika perusahaan membangun aset yang dibiayai dengan pinjaman, bunga aktual pinjaman tersebut tidak langsung dicatat sebagai beban, namun ditambahkan ke harga perolehan aset. Proses ini disebut kapitalisasi bunga karena bunga dianggap sebagai bagian dari biaya untuk membuat aset tersebut sampai siap digunakan. Ini sesuai dengan konsep biaya historis, yaitu semua biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun aset dimasukkan ke dalam harga perolehan aset. Dalam kapitalisasi bunga ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu aset kualifikasian, lalu yang kedua ada periode kapitalisasi, yang ketiga ada jumlah yang dikapitalisasi. Selanjutnya dalam menghitung weighted average accumulated expenditures, perusahaan tidak langsung menjumlahkan setiap biaya konstruksi. Biaya konstruksi dihitung berdasarkan pembobotan biaya konstruksi dengan jumlah waktu yang dapat dikenakan bunga atas pengeluaran tersebut. Selanjutnya ada valuation of property, plant and equipment. Biasanya dicatat berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau aset lama, lalu nilai wajar aset yang diterima, aset baru, mana yang nilainya lebih jelas atau lebih ditentukan. Lalu perusahaan harus segera mengakui laba atau rugi atas pertukaran tersebut apabila transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Selanjutnya ada cara menghitung laba atau rugi. Pertukaran nilai wajar aset yang diserahkan, nilai buku aset yang diserahkan. Yang pertama, jika ada substansi komersial, maka seluruh laba atau rugi langsung diakui di laporan laba rugi. Jika tidak ada substansi komersial, maka laba tidak diakui dan langsung mengurangi nilai.
Lalu nilai perolehan aset baru. Namun jika rugi terjadi, rugi tetap diakui. Lalu pengungkapan di laporan keuangan harus menjelaskan yang pertama ada jenis atau sifat transaksi pertukaran, yang kedua metode pencatatan yang digunakan, dan yang ketiga adalah berapa laba atau rugi yang diakui. Baik, selanjutnya ada cost subsequent to acquisition, yaitu biaya setelah perolehan diakui sebagai aset jika biaya tersebut dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Bukti adanya manfaat ekonomi masa depan dapat berupa peningkatan dalam umur manfaat aset, jumlah produk yang dihasilkan, dan juga kualitas produk yang dihasilkan. Baik, selanjutnya ada cost subsequent to acquisition. Yang pertama ada jenis pengeluaran, yaitu penambahan. Perlakuan akuntansinya kapitalis ke aset, dan inti penjelasannya menambah kapitalis atau luas aset. Lalu ada penambahan, lalu ada perbaikan dan penggantian. Perlakuan akuntansi itu menghapus aset lama ditambah kapitalisasi aset yang baru. Nah, penjelasannya itu meningkatkan manfaat atau umur. Lalu ada penataan ulang atau reorganisasi. Perlakuan akuntansinya itu bebankan. Lalu penjelasannya itu tidak menambah manfaat jangka panjang. Lalu ada perbaikan biasa, itu bebankan. Perlakuan akuntansinya, nah penjelasannya itu hanya menjaga kondisi normal. Lalu yang terakhir ada perbaikan besar. Nah, perlakuan akuntansinya itu hapus aset lama plus kapitalisasi. Penjelasannya itu memperpanjang umur atau manfaat yang signifikan. Nah, selanjutnya ada pelepasan aset tetap, di mana perusahaan dapat menghentikan penggunaan aset tetap secara sukarela atau melepaskannya melalui pertukaran, penjualan, konvensi tidak sukarela, penghentian, atau penelantaran. Nah, semua akun yang terkait dengan aset-aset yang dilepaskan harus dihapus, termasuk akun aset itu sendiri dan akumulasi penyusutannya. Nah, selanjutnya ada pengakuan laba rugi, di mana selisih antara nilai buku aset atau biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan nilai di posisinya menghasilkan laba atau rugi. Nah, dapat menghasilkan laba itu terjadi jika nilai pelepasan lebih besar dari nilai buku. Lalu dapat terjadi rugi jika terjadi nilai pelepasan lebih kecil dari nilai buku. Lalu laba atau rugi ini merupakan koreksi atas laba bersih selama tahun-tahun penggunaan aset tersebut. Selanjutnya ada konversi paksa atau involuntary conversion, di mana dilakukan dalam 2 tahap. Jika ada penggantian dari asuransi atau pemerintah, mencatat kerugian